am Vanessa Indah Triaulia. Here, I will explain the types of organization and the application of management science. First of all, allow me to introduce myself. My name is Vanessa Indah Triaulia from Management Class 25B with NPM 254-11017. Jadi, organisasi pada dasarnya adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Robbins dan Judge tahun 2019 menjelaskan, organisasi sebagai struktur sosial yang terkoordinasi secara sadar dengan batasan yang relatif jelas untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi bisa formal seperti perusahaan atau instansi pemerintah dan juga bisa informal seperti komunitas atau organisasi masyarakat. Jika dilihat dari tujuannya, organisasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada organisasi profit, misalnya perusahaan dagang, manufaktur, atau jasa, yang fokus utamanya menghasilkan keuntungan. Yang kedua, organisasi non-profit, seperti yayasan, LSM, atau lembaga amal, yang tujuannya adalah memberikan layanan sosial dan manfaat bagi masyarakat. Yang terakhir ada koperasi, yang menurut Birchall tahun 2011 orientasinya adalah kesejahteraan anggota, bukan sekedar keuntungan finansial. Berdasarkan strukturnya, ada organisasi fungsional di mana pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan fungsi seperti HR, keuangan, atau pemasaran. Ada juga organisasi divisional, biasanya dipisahkan berdasarkan produk atau wilayah. Model matriks menggabungkan dua struktur, fungsi dan proyek. Dan terbaru adalah organisasi tim atau agile, di mana struktur lebih fleksibel dan berbasis kerja tim. Manajemen awalnya banyak dipengaruhi teori klasik. Taylor dengan Scientific Management di tahun 1911 menekankan efisiensi kerja dan standar produksi. Coyle pada 1916 memperkenalkan fungsi manajemen yang terkenal dengan POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Sedangkan Weber lewat konsep birokrasi menekankan pentingnya aturan hierarki dan formalitas supaya organisasi berjalan tertib. Seiring perkembangan zaman, muncul teori manajemen modern. Mayo dengan Human Relation menekankan pentingnya motivasi dan hubungan antar manusia dalam organisasi. Cass dan Rosenwig memperkenalkan sistem terbuka bahwa organisasi harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Lawrence dan Lorch dengan teori kontingensi menekankan bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam manajemen, semuanya tergantung situasi. Dan di era sekarang muncul agile atau digital management yang lebih fleksibel dan cepat merespon perubahan teknologi. Dilihat dari penerapannya, perusahaan startup biasanya menggunakan agile management agar bisa cepat beradaptasi. Yayasan sosial atau organisasi non-profit lebih cocok memakai pendekatan partisipasif dan transparan supaya mendapat kepercayaan masyarakat. Sementara di instansi pemerintah, model birokrasi Weber masih digunakan, tetapi sekarang mulai dikombinasikan dengan e-government agar lebih efisiensi dan transparan. Kesimpulannya, jenis organisasi bisa dibagi berdasarkan tujuan seperti profit, non-profit, dan koperasi, atau berdasarkan struktur seperti fungsional, divisional, matriks, dan agile. Ilmu manajemen diterapkan berbeda-beda, dari teori klasik yang menekankan efisiensi dan struktur, sampai teori modern yang menekankan adaptasi, motivasi, dan teknologi. Jadi, penerapan manajemen harus disesuaikan dengan jenis dan tujuan organisasi agar lebih efektif. Okay, that's all my explanation video. I hope you all understand and sorry if there are any wrong words, and see you in the next video.